Saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, selamat malam. Devosi Jumat pertama dalam bulan dimaksudkan untuk menghormati hati kudus Yesus. Dan Jumat pertama dalam bulan Oktober ini bertepatan dengan peringatan wajib para malaikat pelindung. Mereka diutus Tuhan untuk mendampingi umatnya dalam peziarahan di dunia ini. Marilah berdoa. Allah Bapa pelindung dan pembela kami, Engkau telah mengutus para malaikat-Mu untuk menjagai kami. Semoga mereka selalu melindungi dan membela kami, sehingga kami berbahagia bersama mereka selamanya. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan bersatu dengan Engkau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari Kitab Keluaran. Inilah firman Tuhan. Sungguh, Aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuni olehnya. Sebab namaku ada di dalam dia. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan menggepur musuhmu dan menang atas lawanmu. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Malaikat-malaikat akan diperintahkannya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Malaikat-malaikat akan diperintahkannya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, Tuhanlah tempat perlindungan dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Malaikat-malaikat akan diperintahkannya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok. Malaikat-malaikat akan diperintahkannya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang menjalar di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Malaikat-malaikat akan diperintahkannya untuk menjaga engkau di segala jalanmu.
malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikat akan diperintahkannya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Malaikat-malaikat akan diperintahkannya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Segala tentaranya, muliakanlah Dia. Hai para hamba yang melakukan kehendak-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, malaikat mereka ada di surga dan selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam tradisi gereja disebutkan bahwa setiap orang punya malaikat pelindung. Santo Basilius Agung yang hidup pada tahun 330 sampai dengan tahun 379 menegaskan apa yang dikatakan dalam tradisi gereja. Santo Basilius Agung mengatakan, setiap orang beriman didampingi oleh seorang malaikat
sebagai pelindung dan gembala. Setiap orang beriman. Itu berarti Anda dan saya tanpa kecuali diberi oleh Tuhan seorang malaikat pelindung. Tugasnya melindungi, menjaga, membela, menggembalakan, memandu perjalanan hidup setiap kita. Inilah peran yang dilakukan oleh seorang malaikat Tuhan atau malaikat pelindung kita. Maka dalam bacaan pertama tadi dari kitab Keluaran bab 23 ayat 21, Tuhan berfirman, dengarkanlah perkataannya. Jadi malaikat pelindung itu memandu kita, memandu perjalanan kita, tidak diam aja. Dia omong. Misalnya, malaikat pelindung memandu kita dengan berkata, jangan lewat sebelah sana, bahaya untuk kamu. Atau malaikat pelindung mengatakan, hati-hati, di depan ada banyak bahaya. Atau malaikat pelindung mengatakan, berhenti ya kamu kerja, istirahat dulu, jangan forsir diri. Malaikat pelindung bisa katakan, ojo nonton terus, nonton YouTube. Waktumu entek nonton YouTube. Kapan kamu kerja? Kapan kamu belajar? Malaikat pelindung bisa saja katakan, ayo ojo lupa doa. Malaikat pelindung bisa saja mengatakan, ajakan bojomu sembahyang, ajakan suamimu doa, ajakan istrimu doa, ajakan anak-anakmu doa. Ojo sibuk dewe-dewe nonton YouTube, nonton film. Ajak mereka berkumpul, berdoa bareng. Misalnya. Masalahnya, apakah kita mendengarkan perkataan malaikat pelindung yang memandu perjalanan hidup kita setiap hari? Saya katakan sekali lagi, kutipan dari Keluaran 23 ayat 21. Dengarkanlah perkataannya. Dia memandu perjalanan hidup kita setiap hari. Juga dengan kata-katanya yang harus didengarkan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil kita juga mendengar peran yang dilakukan oleh malaikat pelindung. Yesus katakan, ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, malaikat mereka ada di surga dan selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Malaikat pelindung selalu mengarahkan pandangan ke surga, selalu mengarahkan pandangan ke Bapa yang di surga. Tapi malaikat pelindung juga memandu kita
Pribadi lepas pribadi, supaya kita juga mengarahkan pandangan ke Bapa. Supaya kita juga membangun relasi pribadi dengan Bapa. Berdoa secara pribadi. Membangun hubungan pribadi dengan Bapa. Ini yang dilakukan oleh malaikat pelindung. Supaya kita punya hubungan pribadi dengan Bapa. Dan karena peran dari malaikat pelindung adalah menjadi gembala, maka ia juga menggembalakan setiap pribadi dalam keluarga, supaya keluarga rukun. Supaya keluarga saling menopang, saling membantu. Tidak sibuk sendiri-sendiri. Apalagi di masa pandemi ini. Tidak mengalami kejenuhan dan sebagainya. Ada waktu yang diluangkan untuk berdoa bersama. Membangun relasi dengan Bapa. Saudara-saudari, mari kita dengarkan panduan malaikat pelindung yang membimbing hidup kita setiap hari. Kita dengarkan dia. Amin.